iets in het Nederlands was verschenen, had ik een bundeltje van hem bemachtigd, Subu. En ik had me in mijn hoofd gezet dat ik dat in het Nederlands zou vertalen. Dat heb ik nooit tot een goed einde gebracht, want dat bleek veel moeilijker dan ik dacht. Maar op een of andere reden had ik toch door dat dat een groot schrijver was. En dat die in de gaten gehouden moest worden, want dat allemaal zeker iets bijzonders zou opleveren. Dus toen ik hem ontmoette, had ik toch een beetje dat gevoel van nu sta ik oog in oog met een groot schrijver. En een dergelijk respect leidt niet tot een makkelijke dialoog of zoiets. Dus, maar een groot geluk was dat hij ook wist wie ik was. Toen mijn naam een paar keer herhaald was, want hij is echt doof, toen straalde hij ineens en omarmde me. En dat vond ik natuurlijk geweldig. Naam Pramudia Anantatur, nationaliteit Indonesia, politieke gevangene nummer 641. Geboorteplaats en datum, Blora 6 Februari 1926. Beroep schrijver. Orang tua saya, khususnya ayah saya, adalah seorang nasionalis kiri, dan pengaruhnya atas ibu saya yang berasal dari golongan feodal itu menentukan juga menjadi kiri, nasionalis kiri. Jadi pendidikan saya adalah pendidikan nasionalis kiri sejak kecil. Ya. Ibu saya itu menurut saya seorang ibu yang ideal. Bukan karena saya anaknya, tapi makin lama saya makin kenang apa yang dilakukannya, dididikkannya terhadap saya makin menghormati. Seperti jangan jadi pegawai negeri. Jadilah majikan atas dirimu sendiri. Jangan makan keringat orang lain, makanlah keringatmu sendiri. Dan itu dibuktikan dengan kerja. Ya. Ya. Kalau kau nanti sudah besar, belajarlah di Eropa. Walaupun pada waktu itu tidak ada kemampuan untuk, tidak mungkin itu. Tapi dia sudah menggariskan begitu. Dan ternyata juga sebagian anak-anaknya belajar di Eropa kemudian, kecuali saya ya. Yang saya pelajari dari ayah saya itu adalah konsistensi sikap politis dan liberalitas daripada dia. Pada suatu kali waktu kecil saya menggembalakan kambing ya, di situ dengan teman-teman main kartu. Kebetulan ayah lewat dan melihat itu, dia bilang berhenti, jangan teruskan, walaupun dia sendiri judi, ya. Jangan teruskan. Kalau kau sudah bisa mempunyai penghasilan sendiri, perbuatlah semaumu dengan penghasilanmu. Tapi kau belum punya penghasilan apa-apa, berhenti katanya. Liberal tuh itu. Dan kalau soal ibu, karena saya penggembala kambing waktu sebelum 17 ya, setiap sore ambil
cari-cari daun untuk makanan kambing itu. Kalau bertemu dengan murid-murid dari sekolah Gubermen, saya malu karena diejek. Oh ya? Diejek, lihat itu penggembala kambing mencari daun untuk kambing itu. Jadi suatu kali saya mengadu sama ibu saya. Bu, saya malu jadi penggembala, cari makanan kambing. Ibu saya bilang, yang harus malu itu mereka. Karena mereka takut pada kerja. Kau kan kerja. Kau tidak boleh malu. Mereka yang harus malu. Nggak berani kerja. Semua orang yang bekerja, itu adalah mulia. Yang tidak bekerja itu tidak punya kemuliaan. Bagus ya, dan disiplin kerja itu Ya. sampai sekarang tahan sama Pak Pram. Kira-kira begitu. Dan ayah saya sendiri juga pengarang. Toh. Ya. Pengarang apa? Puisi, prosa dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Belanda, bahasa Melayu. Waktu itu Melayu ya, bukan Indonesia. Dan juga lagu-lagu. Ada satu lagunya yang sampai tahun 50-an masih populer tapi sudah diterjemahkan. Dia menulisnya dalam bahasa Belanda. Petruk Gareng en Semar itu. Sampai tahun 50 masih dinyanyikan. Itu ayah saya yang nulis. Ya. Pak Pram bisa menyanyikan itu? Ya? Masih ingat nyanyian itu, bisa menyanyikan itu? Ya, 2 baris saja saya Ya, ingat. silakan. Kalau mau. Petruk Gareng en Semar, Sitten samen in the car. Udah, selanjutnya tidak ingat. Ya, kami sudah bosan dengan penjajahan Belanda. Dan kami tidak tahu jalan keluarnya bagaimana dari kebosanan itu. Jadi mungkin karena pikiran yang masih primitif di bidang politik ya. Orang mengharapkan kedatangan Jepang. Ya selanjutnya itu saya lihat tuh militer Jepang itu kayak seperti hewan saja tuh. Semua dirampas. Jadi beberapa hari di Blora, saya naik sepeda saya dirampas. Lihat saya pakai arloji, dirampas. Lihat saya pakai cincin, dirampas. Ayah saya punya sepeda juga dirampas. Baru dipakai, di stop, ambil begitu saja. Langsung ya? Langsung dia. Terus wanita-wanita di Blora itu waktu awal Jepang datang, beberapa hari kemudian, di mana-mana memperkosa, mukanya diberi coreng monteng, arang itu wanita-wanita. The voice of Indonesia calling. Kami mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri dan kedaulatan ada di tangan rakyat. The Republic of Indonesia has been proclaimed. These are the salient points in the Republic Democratic Constitution: freedom of organization, freedom of assembly, freedom of expression. Pada suatu kali saya mendapat instruksi untuk mencetak dan menyebarkan pamflet-pamflet dari gerakan bawah tanah. Jadi saya meninggalkan rumah dan menghindari jalan-jalan besar yang diblokir.
Saya lewat jalan kecil di samping stasiun Kemayoran. Ternyata di situ saya ditahan juga, diblokir juga jalan kecil itu. Dirampas, didapatkan surat instruksi itu, dan saya dibawa ke stasiun, dari situ saya dianiaya. Nah, kemudian Kolonel Dros datang dari Basis Komando Batavia. Saya dipanggil, saya protes di situ. Apa status saya di sini? Saya tanya dalam bahasa Belanda. Ternyata dia menjawab dalam bahasa Melayu. Status kowe, katanya. Status kowe sama dengan yang lain-lain, tapi tidak disebutkan statusnya apa. Dan saya tidak bisa bicara lagi dan kalah saya. Akhirnya terpaksa kerja paksa lagi. Pada pertama kali kerja paksa lagi, seorang teman bilang, kau lemah karena tidak bekerja, karena kurang bergerak. Anggap saja ini sebagai sport. Katanya. Coba lihat tanganmu. Ini lalu diramal ini. Ya waktu kecil sampai sekarang kau sakit-sakitan. Tapi kalau mulai kerja sekarang ini dengan senang hati, sampai tua kau akan sehat. Katanya. Saya jalankan nasihatnya. Betul dia. Betul. Ja. Eén ding, het gaat over partisanen of verzetsgroep. Eén ding is in ieder geval zeker. Winnen of verliezen, sterven of gewond raken, het moet altijd met mensenvlees worden betaald. Zelfs de langste gebeden zijn geen garantie voor leven en dood. Hun lippen bewogen op dezelfde manier. Hun harten krompen ineen onder het uitspreken van woorden die ze zelf bedachten. Dat laatste, dat uitspreken van woorden die ze zelf bedachten, dat is een beeld van een kracht en waarheid waar ik diep van onder indruk heb. Di rumah diambil marine Belanda. Dirampas semua kertas saya oleh marine Belanda. Mungkin di Belanda sana ada sekarang. Ja. Kalau dicari-cari. Pada tanggal Itu dirampas pada tanggal 23 Juli tahun 47. ja. Ya. 23 Juli 47. Sudah lahir belum? Belum. Di samping cerpen-cerpen. Kalau cerpen diselundupkan keluar, diterbitkan pada waktu itu, saya dapat 75 gulden. Cukup besar pada itu. Sebab mesin tulis itu 80 gulden harganya. Ya waktu bebas kami mabok saja, mabok kebebasan. Dibarengi dengan penyerahan kedaulatan, itu termasuk masa terindah saya. Itu suasana pesta, betul-betul pesta. Kami melihat turunnya merah putih biru dari istana karena ikut menyaksikan, dan naiknya merah putih di istana. Itu penuh di hadapan istana. Orang berdesak tidak bisa bergerak. Waktu bendera naik itu merasa saya warga negara 100% dari suatu negara yang merdeka 100%. Perasaannya begitu. Itu suasana pesta. Tot slot, alles ging weer zoals vroeger.
Het was weer rustig en stil in ons kleine stadje Blora. Schemer was geboren, die ons nu eens in slaap wiegde, dan weer wakker maakte en uiteindelijk werd verzwolgen in een diepdonkere nacht. Saya tidak pernah melajari Marx. Jadi saya tidak tahu betul Marx itu. Saya di dalam pandangan saya hanya berpihak pada yang adil, benar. Itu saja. Berkemanusiaan. Kalau yang ini yang lebih adil saya bantu, saya sokong dia. Lebih dari itu tidak. Een echte communist is hij nooit geweest. Maar hij heeft wel, over naïef gesproken, hij heeft natuurlijk in het spookje geloofd. Maar wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dat heb ik ook gedaan. Wie in het begin dacht niet dat er in China iets heel prachtigs aan de hand was. Dat is dus te verontschuldigen. Tahun 58 saya datang ke Tiongkok lagi. Waktu itu sedang ada kampanye untuk melewati produksi baja dan besi Inggris. Dan dalam pertemuan-pertemuan itu, orang mengatakan besi dan baja adalah panglima. Waktu itu saya sudah mulai ragu itu. Karena pada waktu saya pertama kali datang, itu di taman-taman kalau sore penuh anak-anak main musik. Bermain-main. Datang kedua kalinya, hilang itu. Taman-taman kosong. Saya mulai curiga itu. Dan saya anggap kampanye besi dan baja itu politis saja sifatnya. Dan ternyata kemudian benar, tidak pernah melampaui produksi Inggris. Tahun tahun 60 saya datang lagi. Ke Tiongkok? Ya. Oh. Saya bilang, saya turun dari pesawat itu disambut dengan meriah, dikalungi bunga, disanjung bahwa tulisannya Wakyo di Indonesia jauh lebih dahsyat daripada bom atom dan sebagainya. Kemudian saya ke hotel dan saya bilang, saya mau ketemu teman saya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, setiap orang di sini terikat pada disiplin nasional. Jadi persahabatan tidak ada harganya di sini. Disiplin nasional lebih penting. Jadi saya tidak boleh bertemu. Tidak boleh. Kalau begitu saya tidak akan menginjakkan kaki lagi di bumi Tiongkok ini. Karena tidak ada segi-segi kemanusiaan. Tidak ada harganya persahabatan. Dan saya tidak akan turun dari hotel ini. Kecuali akan pulang. Itu para pembesar datang minta maaf. Tapi memang tidak bisa bertemu dengan sahabat. Itu disiplin nasional. Saya bilang, sudah. Tidak usah bicara lagi. Nah, saya terus pulang. Ya, komunisme itu ada dua macam. Sebagai ideologi perorangan dan sebagai sistem politik. Sebagai sistem politik sudah membuktikan tidak demokratis. Sampai sekarang ini. Dan manusia hidup ini
untuk sistem, apakah sistem untuk manusia? Itu persoalannya. Kalau manusia itu dilahirkan untuk sistem, maka manusia itu akan menderita. Sebab dia, walaupun manusia itu lahir tidak atas kemauannya sendiri, tapi aturan-aturan dari sistem belum tentu sesuai dengan individu. Maka itu menurut saya, bagaimanapun jeleknya demokrasi sebagai sistem, toh lebih baik daripada yang ada. Sebab manusia punya hak untuk bicara. Het is een illusie om te denken dat zodra de samenleving rechtvaardiger in elkaar zal zitten, iedereen zal kunnen weten wat hij voelt. Dat er een wereld zou kunnen bestaan waarin de mensen nooit het onmogelijke zouden willen. Nooit vergeefs op iets zouden hopen, elkaar nooit verkeerd zouden begrijpen, of nooit iets onherroepelijk kwijt zouden zijn. En waarin alle liefde altijd wordt beantwoord. Kortom, een wereld zonder noodlot. Dus je kunt zeggen, de vereenvoudiging, dat waar literatuur over gaat, is dat noodlot. Mengenai, waktu Pak Pram menulis melawan pengarang-pengarang lain. Betul. Betul. Ja. Bagaimana itu? Itu bukan menghalangi orang lain untuk mengekspresikan individualisme mereka. Persilakan. Ya. Persilakan saja. Tapi tidak ada yang menjawab selama itu. Maksudnya? Mereka tidak menjawab, saya mengajak dialog. Ya. Mereka tidak menjawab dan menuding saya melawan mereka. Menghalangi mereka mengekspresikan diri. Itu pemutarbalikan. Mereka boleh menjawab, boleh membantah saya. Tapi diam saja. Di dalam seminar pun demikian juga. Kalau saya bicara, mereka diam saja. Setelah saya masuk tahanan, mereka baru bicara. Itu tidak fair untuk saya. Sekarang pun ada apa-apa saya menjawab kalau boleh. Waktu itu Pak Pram berada di Lekra. Ini tidak betul bahwa Pak Pram punya kekuasaan untuk menghalangi pengarang lain? Sama sekali bukan, nggak punya saya. Ya. Saya tidak pernah mendapatkan mandat sesuatu pun dari Lekra. Tidak pernah. Ik reken het hem ook niet aan, maar het zou natuurlijk bevrijdend zijn als hij zich er nou eens van distancieerde. Als hij nou eens één keer wilde zeggen, ja, dat was een troebele geschiedenis en laten we daar nu maar een streep onder zetten. Maar dat doet hij niet. Hij probeert voortdurend toch nog zijn gelijk te halen. En dat doet hij op een manier die, ja, alweer denken aan hoe mensen met totalitaire sympathieën reageren. Hè? De vermoorde onschuld spelen. Van, ja, ze konden toch antwoorden. Waarom hebben ze dat dan niet gedaan? Nu, als je leest wat er aan de hand was, die mensen konden niet antwoorden. Dat was zo mogelijk gemaakt. Het heeft iets vervelends om alsmaar te gaan graven in het verleden van zo iemand die er toch zwaar van gelust heeft. Alsof je zou willen dat hij in alles perfect was. Dat verlangt eigenlijk helemaal niemand. Maar zoals ik zei, dat bevrijdende woord, dat zou je wel eens van hem willen horen. Periode van gevangenschap, 14 jaar. Beschuldiging onduidelijk. Berechting nooit plaatsgevonden. Buru tot en met 12 november 1979. Begitu keluar sampai pada
di belakang rumah, muter ke belakang, situ sudah ada Nissan, mobil-mobil patroli Nissan. Belum sampai naik, ternyata tangan saya diikat. Diikat, yaitu ikatan yang saya kenal pada waktu revolusi. Yaitu ikatan bagi orang yang akan dibunuh. Dari tangan sini ke leher. Kalau ini bergerak, ini menjerat leher. Dan saya pikir, oh saya juga mau dibunuh oleh militer kalau begitu. Lantas dinaikkan di atas Toyota yang sekarang apa itu namanya, Land Rover. Di situ saya dihantami dengan Tommy gun yang gagangnya besi itu. Ini sampai 5 tahun sakit nih. Mungkin retak itu. Lantas dibawa ke Kostrad, di sana piketnya seorang letkol. Saya minta pada letkol itu, yang ternyata kemudian familinya Rukiah Kertapati itu. Saya minta supaya kertas-kertas saya diselamatkan. Kalau negara memerlukan, ambil, tapi secara baik-baik. Ini sudah berdarah semua. Baju ini penuh darah. Sengaja tidak saya seka. Dari situ dibawa ke Kodam. Kodamnya masih di lapangan apa itu, dekat Gambir sana, dekat stasiun Gambir. Di situ sudah penuh sesak tahanan. Dan suara raungan penyiksaan itu tidak putus-putusnya, baik perempuan maupun laki-laki. Saya banyak belajar dari teman-teman. Bagaimana bisa tahan hidup dalam keadaan seperti itu. Pertama, pagi bangun, minumlah air 1 botol putih untuk membantu ginjal, kerjaan ginjal. Sebab makan begitu jelek, istirahat kurang, keringat begitu banyak, nanti kena kuning. Penyakit kuning dan penyakit ginjal. Dan itu yang banyak membunuh teman saya. Minumnya air putih. Itu yang menyelamatkan saya. Itu. Tadinya saya banyak sakit perut, kembung. Setelah itu tidak pernah lagi. Sampai sekarang. Makan apa saja. Daging apa saja yang bisa tangkap, makanlah. Makan. Dan memang ada keinginan mau melihat akhir semua ini. Kalau wartawan itu diberi izin untuk keburu, itu berarti harapan untuk... Tidak, saya tidak mengharap apa. Saya sudah belajar mematikan harapan. Tidak mengharap apa. Ya. Kalau mengharap tuh ingin menyaksikan akhirnya ini. Ya. Semua ini. Catherine Randers Oslo
een plaats op het noordelijke uiteinde van onze aarde had de behoefte om hier in de savannen iemand te schrijven die zij nooit had gekend. Op de radio heb ik vandaag gehoord dat u bij de eerste lichting hoort die naar Buru is overgebracht. Vervolgens had zij het over haar eigen land. In de winter is het hier erg koud, maar iedereen kan zich warm aankleden. Zo in het kort leek het wel ironisch bedoeld. Ya, itu saya terima surat. Saya merasa senang sekali mendapat perhatian dari dunia beradab. Saya waktu itu sedang hidup dalam ketidakberadaban. Dan membuat saya merasa masih manusia. Dan saya berterima kasih pada perhatiannya walaupun tidak bisa menyatakan. Karena surat itu alamatnya dihapus dan juga memang tidak mungkin membalas. De dagen kropen voorbij alsof de tijd niet meer verder wilde. De een na de ander begonnen de vrijgezellen zich aan dagdromen over te geven. Sommigen werden er gewoon ziek van. Dat is dan nadat ze gehoord hebben dat ze vrijgelaten zullen worden. Het is ineens een heel andere manier van reageren en van voelen die zich aandient. Vergeleken met de gevangenschap waarvan het eind niet in zicht is. Hoe langer ze moesten wachten, hoe duidelijker ze inzagen hoe weinig persoonlijke vrijheid in hun leven waard was geweest. En hoe weinig de tranen en gebeden van hun familieleden, die ze meer dan 12 jaar geleden hadden verlaten, hadden kunnen uitrichten. Je kreeg meer eerbied voor volken die alles in het werk stellen om een van hun onderdanen te redden, die in een ingestorte mijn verdwenen is. Waar je voor het gerecht genoegdoening kunt eisen voor een publieke opinie die je benadeelt. Waar je tegen iedereen je mening kunt uitspreken. Waar je kunt trouwen zonder jegens een derde partij onder ede gebonden te zijn. Waar je naar eigen inzicht over je eigen lichaam kunt beschikken. En nog duizenden dingen meer. Terwijl het begrip Oosterse beleefdheid in het woordenboek van die volken niet voorkomt. Vrij, 21 december 1979. Meldingsplicht aan het militair districtscommando. Eenmaal per week, ongeveer 2 jaar lang. Eenmaal per maand, tot op heden. Saya harus lapor tanpa ada alasan. Tanpa ada keputusan pengadilan. Apa sebabnya harus lapor? Itu saya kira itu sudah suatu perbuatan jahat. Saya tidak ragu-ragu mengatakan, itu perbuatan jahat. Dan semua yang dirampas belum dikembalikan sampai sekarang. Terutama sekali umur muda saya yang kreatif. Bagaimana mengembalikannya? Perpustakaan saya yang isinya itu mulai kertas-kertas mulai abad yang lalu. Kemudian kehormatan saya. Waktu keluar dari Buru, penghidupan saya dirampas. Saya tidak boleh mendapat 1 sen dari kerja saya. Itu sudah kejahatan. Tidak melalui pengadilan. Mereka menuduh saya alasannya ini. Tidak pernah dikasih kesempatan untuk membela diri saya. Semaunya saja. Er zijn natuurlijk 2 tragische kanten aan het leven van Parmolia. De ene is de gevangenschap zelf. Het feit dat iemand toch maar een dozijn jaren van zijn leven kwijt is. Dat hij ook in materieel opzicht zeer veel manuscript is kwijtgeraakt, in beslag genomen. Dat is, bij wijze van spreken, een verlies voor de mensheid. En hij zal daar een
grote rancune aan over hebben gehouden, die natuurlijk volkomen verklaarbaar is, maar die niet a priori een zuiver deel van zijn werk veroorzaakt. En de tweede tragedie is dat hij door het feit vervolgd te zijn geweest en het nog te zijn, dat hij daar zo'n grote beroemdheid aan dankt. En dat alweer zijn politieke medestanders, dat die voortdurend zwaar verongelijkte betoog schrijven over wat hem nu allemaal aangedaan is. Niet dat dat niet waar is, maar daardoor wordt zo iemand beroemd om de verkeerde redenen. Je moet ook wel uit bijzonder hard hout gesneden zijn om daar dan niet in mee te gaan spelen in een dergelijke rollenverdeling. Dus dat heeft ongetwijfeld zijn cijferschap schade gedaan. En je zou je willen voorstellen hoe het geweest zou zijn wanneer hij zich gewoon in een vrije maatschappij had kunnen ontwikkelen als schrijver. Saya lebih memikirkan nasib individu sebagai manusia. Dan saya alami penindasan, perampasan, penghinaan yang tidak patut dialami oleh warga negara Indonesia merdeka. Saya rasai penindasan-penindasan itu. Dan saya rasai orang lain yang mengalami seperti saya. Lebih mengalami lagi, lebih merasakan. Maka itu lain daripada dulu. Dulu masih muda sekali. Umur 20-an saya menulis. Dan tidak sehebat sekarang yang saya alami. Saya merasa sampai titik dasar kehinaan di dalam Republik Indonesia Orde Baru. Ya pertama kali karena dia adalah pendorong dari kebangkitan, kesadaran para intelektual itu bahwa mereka punya tanah air dan bahwa mereka punya bangsa itu dalam penjajahan. Bahwa ada seorang Belanda menentang perlakuan terhadap bangsanya itu. Itu timbul kesadaran melalui Multatuli. Seorang politikus tidak mengenal Multatuli, praktis tidak mengenal humanisme, humanitas secara modern. Dan politikus tidak mengenal Multatuli bisa menjadi politis kejam. Pertama, dia tidak kenal sejarah Indonesia. Dua, tidak mengenal humanisme secara modern. Dan bisa menjadi kejam. Apakah orang politikus sekarang, kini, mengerti Multatuli? Saya yakin para politikus sekarang tidak membaca apa-apa. Tidak apa-apa? Tidak membaca apa-apa. Kalau menyesal karena saya anggap tidak sempurna. Dan setiap buku saya tidak mau baca kembali. Karena pasti menganggap tidak sempurna. Kurang baik. Jadi tidak mau baca. Kalau mau baca, saya mau merubah jadi bubar semua. Siapa itu, Pak? Kalau mau membaca, lantas mau mengkoreksi kembali, lantas jadi bubar semua seluruh naskah. Anda sendiri, ya. Karena itu saya serahkan aja Bung Yusuf, kalau mau betulin silahkan. Hij schreef toen, ja, ik denk om te schrijven wat hij zelf mooi vond. En hij was daar ook heel bescheiden, heel nederig over. Hè? In Wraak
daar introduceert hij het verhaal als eigenlijk zo onbeduidend dat het misschien niet eens de moeite van het vertellen waard is. Het is een verhaal zo onbeduidend als een oude lap of als een dode kat langs de kant van de weg. Dat is iets prachtigs waarvan je onmiddellijk voelt dat je daar aan de bodem van een soort ernst zit. En ik vrees dat hij dat iets dergelijks over zijn latere geschriften niet meer zou zeggen. Ik denk dat hij wilde dat ze belangrijk zijn. En werkt dan vaak omgekeerd of zo. Saya mengharapkan apa yang dibaca dari tulisan saya itu memberikan kekuatan pada pembaca saya. Memberikan kekuatan untuk tetap berpihak pada yang benar, pada yang adil, pada yang indah. Kalau di Indonesia, pembaca-pembaca saya juga mengakui setelah membaca buku itu, dia merasa berani, merasa mendapatkan kekuatan. Dan kalau ini terjadi, saya menganggap tulisan saya berhasil. Itu adalah kehormatan untuk seorang pengarang. Untuk saya terutama ya. Lebih berani, lebih berani. De houding van totalitaire regimes of want je kunt van zwart veel zeggen, maar totalitair is het niet, het is autoritair. Die doet vaak denken aan een jaloerse minnaar. De onderdanen zijn dan de geliefden en die mag geen kwaad spreken van de jaloerse minnaar. Ze mag niet naar een ander kijken. Het is alsof op een hoe noem je dat, administratief niveau al die maatregelen vergelijkbaar zijn met iemand die een geliefde in een kooi houdt. Ya kalau secara pribadi saya sudah lewati masa-masa yang sangat sulit. Saya mendapatkan kewarganegaraan saya tidak secara gratis, tapi dengan perkelahian dan dengan risiko. Dan sekarang ini saya hidup di dalam hari depan saya. Hari depan saya adalah hari sekarang ini.